bergantung pada keminatan mahasiswa ya. Jadi ingin menempuh jalur desain atau riset, kemudian nanti ke depannya ingin melanjutkan studi atau program profesi atau langsung bekerja tadi seperti disampaikan. Nah, untuk paparan dari saya terkait seminar arsitektur dan skripsi sebetulnya tidak banyak ya, tapi nanti malah mungkin pertanyaannya banyak ya. Paparannya tidak banyak. Pertama di sini ada penjelasan dulu terkait seminar arsitektur yang untuk semester ini mayoritas diambil oleh angkatan 2019 dan juga angkatan 2018, 17, dan 16. Untuk angkatan 2020 boleh ya mengikuti sosialisasi ini mungkin sebagai gambaran ya, nanti tahun depan mau mengambil apa untuk mata kuliah pilihannya, untuk topik skripsinya sebagai gambaran saja ya. Tapi yang paling dekat di sini adalah angkatan 2019 ke atas yang akan atau sudah ya entry seminar arsitektur. Untuk seminar arsitektur sendiri di sini semua sudah tahu ya, ini adalah mata kuliah wajib inti dan di pedoman akademik yang setiap tahun terbit itu masih sama ya. Jadi isinya mata kuliah seminar arsitektur itu sebetulnya ya sudah mulai mengerjakan skripsi ya. Jadi mulai dari bab 1. Nah, untuk yang kurikulum baru ini mulai ganjil 2022-2023 ini seminar arsitekturnya sudah dibuka 2 jalur. Dulu sempat juga dibuka 2 jalur ya, kemudian jadi riset saja dan sekarang ada 2 jalur lagi. Nah, untuk 2 jalur tadi sesuai keminatan ya atau rencana profesi yang dibebaskan mahasiswa bisa memilih. Kemudian untuk seminar arsitektur jalur desain ini diambil bagi mahasiswa yang nanti melanjutkan ke skripsi desain. Ya, jadi kalau ini harus linear ya, artinya kalau semarnya desain ya skripsinya lanjut desain karena semarnya itu bab 1, 2, 3 dan bab 4 awal. Nanti deskripsi tinggal melanjutkan bab 4, 5 ya, kalau desain sampai bab 6. Dan yang mengambil seminar arsitektur jalur riset ini untuk yang mengambil skripsi riset ya. Jadi kalau jalurnya linear ya. Kalau tiba-tiba kepengen ganti, nah ini yang agak susah ya karena isinya berbeda gitu ya. Konten dari skripsi riset dan desain itu berbeda. Jadi kalau sedikit mengubah judul mungkin atau kalau yang riset mungkin mengubah variabel atau unit amatan atau mungkin objeknya bermasalah tapi topiknya masih tetap, itu masih kadang-kadang terjadi ya, perubahan seperti itu masih diperbolehkan. Tapi kalau mengubah dari desain ke riset ini cukup banyak ya yang harus dilakukan sama dengan mengulang ya. Jadi sebaiknya dipikirkan dari awal ya, betul-betul ini memilih jalur desain atau jalur riset. Kemudian untuk seminar arsitektur sendiri, tujuan perkuliahannya ini saya tidak membahas RPS ya, nanti itu akan dibahas ketika pekan pertama perkuliahan ini hanya secara umum saja karena ini ada sedikit perbedaan dengan seminar arsitektur yang sebelumnya. Dan juga untuk angkatan peralihan juga ada sedikit perbedaan. Jadi kalau untuk kurikulum baru, skripsi yang dikerjakan pada mata kuliah seminar arsitektur itu sudah sampai bab 4. Bab 4-nya tapi ini ada perbedaan antara desain dan riset. Jelaskan. Nah, kalau pada semar yang dulu, yang semester sebelumnya, itu kan hanya sampai bab 3 saja. Ya, jadi hanya sampai proposal skripsi. Jadi selama perkuliahan itu mahasiswa menyusun proposal skripsi didampingi dengan dosen pengampu, ada arahan dari dosen pengampu dan di bawah bimbingan dosen pembimbing. Jadi pembimbingnya mulai seminar arsitektur ya, tidak di skripsi, mulai seminar. Nah, untuk kurikulum baru itu berbeda, jadi targetnya itu sampai bab 4. Kalau di desain, gambarannya sampai konsep desain. Kalau yang riset itu sampai observasi lapangan awal, seperti itu. Nah, untuk mahasiswa peralihan, ya karena sekarang
masih ada DA6 ya. Jadi di sini dikurangi ya, targetnya tidak selesai konsep desain ya, tapi ada progres ya, progres konsep desain untuk yang desain, sedangkan yang riset sudah observasi lapangan awal seperti itu. Kalau riset bisa jadi observasi lapangannya mungkin lebih dari satu kali, ada yang mungkin cukup satu kali, ada yang mungkin lebih dari satu kali, tapi setidaknya untuk yang riset sudah observasi lapangan. Bisa jadi datanya mungkin belum dianalisis ya, masih diolah saja, ditampilkan, ya mungkin targetnya. Nah, untuk yang riset, kalau yang desain sudah ada progres konsep, paling tidak 50% lah ya konsep desainnya, karena mata kuliah ini juga SKS-nya besar ya, ada 6. Kemudian pada mata kuliah ini nanti mahasiswa akan diberikan materi tentang metode penulisan ilmiah skripsi, artikel ilmiah, dan juga teknik komunikasi dan presentasi ya, hasil riset dan desain. Jadi kalau yang di semester sebelumnya mungkin teknik komunikasi ini sempat dihilangkan ya, beberapa semester. Yang sekarang ada lagi ya, ditambah muatannya karena ada 6 SKS itu. Kemudian nanti dosen pembimbingnya 1 orang ya, sesuai dengan topik ya. Artinya kalau keminatannya di lab arsitektur Nusantara ya, nanti dosen pembimbingnya dari keilmuan arsitektur Nusantara gitu ya. Kalau seni dan desain arsitektur ya SDA, kita nyingkatnya SDA ya, STB, DPK ya, Arnus atau AN. AN nggak enak ya. Nah ini ya, tadi tema atau topik khusus pada Semar yang nanti dilanjutkan ke skripsi ini ditentukan berdasarkan bidang keilmuan di bawah laboratorium di Departemen Arsitektur. Laboratorium di sini yang dimaksud adalah laboratorium keilmuan. Jadi ada 4 ini, mungkin semua juga sudah tahu ya, karena sudah pernah mengambil mata kuliah pilihan juga. Jadi ada arsitektur Nusantara, seni dan desain arsitektur, sains dan teknologi bangunan, juga desain permukiman dan kota. Kemudian untuk persyaratannya, mungkin dari info yang sebelumnya ada sedikit perbedaan ya. Jadi di sini untuk SKS yang telah ditempuh itu minimal 118. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa yang sudah PKL tapi nilainya belum keluar, jadi harus entry lagi dan sebagainya ya. Jadi untuk supaya masih bisa mendaftar di sini telah menempuh sedikitnya 118 SKS, IPK minimal 2, nilai D atau D plus itu tidak lebih dari 10% ya, atau 14 SKS, karena total SKS-nya 144, kemudian sudah menempuh metodologi riset, metodologi desain, dan ini yang DA6 ini, maaf ya, ini DA6 ini untuk syarat skripsi ya. DA sebelumnya ya. Kalau kalau di sini pas 2019 sudah lulus DA5 ya. Akan DA6 gitu ya. Kemudian telah atau sedang menempuh minimal 3 mata kuliah pilihan, ini untuk kurikulum baru, tetapi untuk yang peralihan sekarang itu minimal 2. Jadi 2 mata kuliah pilihan itu sesuai dengan kelompok minat keahlian yang sama dengan topik skripsi yang akan diambil. Jadi kalau misalnya nanti topik skripsi dan dosen pembimbingnya mau dari lab seni dan desain arsitektur misalnya, berarti sudah harus mengambil mata kuliah, atau mungkin 1 sudah diambil, 1 sedang ditempuh ya di semester ini juga boleh. Itu total 2 di lab SDA seperti itu ya. Kalau misalnya ingin topik skripsi dan dosen pembimbingnya dari STB, berarti ya sudah mengambil dan atau sedang menempuh total 2 mata kuliah pilihan pada lab STB tadi. Jadi sesuai dengan keilmuannya. Tapi belum pernah sama sekali ya. Kalau belum pernah sama sekali baru semester ini mengambil dua-duanya, nah itu kayaknya paling tidak yang kemarin sudah ngambil 1 ya, yang sekarang 1, atau sudah menempuh 2 ya, untuk mata kuliah pilihan yang sama dengan topik skripsi yang akan diambil. Nah kemudian perbedaannya dengan yang sebelumnya, untuk seminar arsitektur karena sekarang ada 2 jalur, berarti nanti ya
Kalau dulu ada 4 kelas, ada kelas semuanya dulu riset ya, LAN, LSDA, LSTB, dan LDPK, sekarang ada 8. Jadi ada jalur desain dan riset. Gitu. Jadi misalnya untuk jalur desain topik arsitektur Nusantara, nanti bisa skripsinya ya menyusun menghasilkan karya desain yang dituliskan dalam skripsi ya, dituliskan dalam jadi proses dan hasil desainnya itu nanti dituliskan dalam laporan skripsi ya. Jadi jalur desain ini tetap membuat produk akhirnya tetap skripsi yang dijilid seperti itu ya, sama dengan riset. Jadi bukan berupa seperti tugas DA gitu ya. Nah, tapi itu dikemas di dalam template skripsi ya. Nanti itu untuk template dan lain-lain akan diumumkan di hari pertama kuliah Semar. Jadi gambarnya seperti itu ya. Untuk yang desain ini ya mendesain ya, mendesain seperti DA, DA4, DA5, DA6 dan DA lainnya gitu ya. Kemudian dituliskan dalam laporan skripsi. Nah, bedanya di sini ada tambahan muatan keilmuan, jadi ada fokusnya gitu ya. Jadi misalnya kalau mau mendesain museum arsitektur ya di kota X gitu ya, dengan pendekatan simbolik misalnya. Nah, mungkin itu bisa masuk lab seni dan desain arsitektur. Kemudian misalnya mau mendesain kantor hemat energi di kota bla 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 gitu ya. Nah, itu bisa masuk STB. Jadi atau misalnya menggunakan pendekatan arsitektur bioklimatik ya, atau biomimikri atau bionik, nah, itu bisa masuk STB. Kalau mau mendesain kawasan iman dan sebagainya, kawasan di koridor jalan, itu juga bisa ya mendesain tadi ya. Itu nanti masuknya di sini desain permukiman dan kota. Untuk yang arsitektur Nusantara di sini penekanannya ya arsitektur Nusantara ya, desain. Yang simbolik tadi mungkin bisa jadi masuk Arnus, bisa juga masuk seni dan desain arsitektur. Itu kan pendekatannya ya, metodenya, gitu, metode desainnya. Nah, tetapi tinggal nanti topiknya mau masuk mana gitu ya. Menjadi ciri khas atau yang menjadikan skripsinya itu lebih spesifik temanya gitu ya. Jadi kalau yang saya dari STP mungkin lebih banyak bisa memberikan contoh yang STP ya. Dari misalnya tema arsitektur bionik, bioklimatik, gitu ya. Kemudian kalau kita juga bisa melihat itu dari mata kuliah pilihannya ya. Jadi kalau seperti di sini SDA itu kan ada mata kuliah yang baru, itu mata kuliah pilihan arsitektur untuk pengguna, saya ingatnya bahasa Inggrisnya ya, for specific user ya. Jadi mungkin bisa mendesain satu fasilitas bangunan yang mungkin di situ dikhususkan untuk pengguna tertentu, difabel, nah itu kan bisa masuk di SDA seperti itu ya. Kemudian misalnya pendekatannya banyak menggunakan misalnya berkaitan dengan bangunan bersejarah, misalnya mau melakukan revitalisasi atau refurbishment dan sebagainya di kawasan cagar budaya atau bangunan heritage ya, itu bisa masuk arsitektur Nusantara. Tapi tidak hanya itu ya, kan di arsitektur Nusantara kan banyak ya, tidak hanya yang berkaitan dengan kolonial atau heritage, ada juga karena mata kuliah yang baru juga ada arsitektur Muslim ya. Kemudian bangunan tradisional, vernakular, nah itu bisa masuk. Jadi misalnya mendesain kantor gubernur ya, yang di situ mau memasukkan ragam budaya daerahnya gitu ya, tradisional gitu. Nah, itu juga bisa ya masuk ke kelas desain dengan topik arsitektur Nusantara. Ya, jadi masih fleksibel gitu ya. Jadi tinggal nanti untuk detailnya akan dijelaskan di perkuliahan. Nanti minggu pertama mata kuliah Semar itu mahasiswa menyusun sinopsis. Ya, jadi sekarang udah mulai siap-siap. Sinopsis itu seperti ringkasan ya, nanti mau meneliti atau mendesain apa dan mau masuk ke lab keilmuan yang mana. Misalnya belum tahu ya, kalau belum tahu paling tidak kan punya keminatan ya, misalnya yang riset ya.
Saya tertarik di pencahayaan alami bangunan office building misalnya. Nah, itu sudah cukup. Nah, nanti objeknya kan belum dapat ya. Belum dapat ya. Atau mungkin kalau ada yang sudah dapat ya silakan bisa dituliskan di sinopsis. Tapi kalau yang belum setidaknya sudah menuliskan keminatannya dan mau concern di mana untuk riset atau desainnya. Jadi seperti itu. Kalau contoh judul yang riset itu ada di student journal, ya, student journal UBACID, jadi lupa alamat. Ya, jadi nanti googling saja nanti jurnal mahasiswa arsitektur UB nanti akan keluar, yaitu ada listnya untuk judul-judul riset ya, skripsi riset. Tapi kalau yang desain ya tadi contohnya seperti yang saya sampaikan ya, jadi mendesain sesuatu dengan pendekatan tertentu atau tadi spesifikasi topik tertentu. Jadi yang dicantumkan itu bisa juga pendekatannya, bisa juga topiknya. Tadi kalau arsitektur bioklimatik, biomimikri itu kan lebih ke kriteria mendesain yang dijadikan dasarnya untuk desainnya. Tapi kadang judulnya juga bisa mencantumkan pendekatannya. Kadang ada yang penekanannya di pendekatannya itu dicantumkan di judulnya juga bisa seperti itu. Yang pasti untuk desain atau riset itu yang harus ada adalah nama lokasinya ya, atau kotanya. Minimal ada nama kotanya untuk lokasi. Ya kalau yang judul skripsi riset bisa dilihat di student journal UB, arsitektur UB. Kalau yang desain kira-kira contohnya seperti itu. Karena kalau yang desain ini memang contohnya itu sudah lama ya, skripsi lama yang ada di perpustakaan, dan itu nggak ada jurnal online-nya gitu ya. Jurnal online itu baru kalau nggak salah sekitar 10 tahun terakhir ini, kalau nggak salah ya. Itu yang ada judul online, ada abstrak. Kemudian ini ada tambahan, kemarin ada cukup banyak mahasiswa angkatan 2019 yang mengambil program MBKM, konversi 20 SKS. Kan juga sudah sempat saya jelaskan, ini saya pertegas lagi ya. Jadi untuk mahasiswa peserta seminar arsitektur yang konversi 20 SKS semester ini tidak diwajibkan mengikuti perkuliahan tatap muka, semar ya, tetapi nanti akan diberikan materi dalam bentuk soft copy. Nah, berbeda dengan mata kuliah lain yang mungkin sama sekali tidak mengerjakan tugasnya, memang ya kalau MBKM kan seperti itu ya. Tapi kalau ini tidak bisa karena ini akan berlanjut ke skripsi. Jadi mau tidak mau pesertanya harus tetap menyusun skripsinya mulai dari semester ini. Jadi nanti tetap mencari dosen pembimbing dengan syarat asistensi minimal 4 kali tetap ya. Nanti untuk dosen pembimbing itu mahasiswa mengajukan. Jadi boleh saja misalnya masih kebingungan, boleh saja mulai sekarang menghubungi dosen yang ingin diajukan sebagai pembimbing, tapi sebatas diskusi. Karena setiap dosen itu ada batasnya ya untuk jumlah bimbingan semar yang nantinya lanjut ke skripsi itu maksimal 6 mahasiswa per semester. Maksudnya untuk peserta baru ya. Sehingga nanti bisa jadi ada dosen yang favorit sekali gitu ya. Itu bisa jadi dipilih sampai 20 orang mengajukan. Nah, tapi nanti dosennya akan memilih 6 saja. Nah, jadi ada dosen yang mungkin duluan, siapa cepat dapat. Tapi ada juga dosen yang melihat judulnya. Jadi judulnya cocok nggak sih dengan bidang saya misalnya, bidang dosennya. Gitu. Akhirnya dipilihlah. Nah nanti selebihnya kan kalau misalnya tidak dipilih oleh dosennya, nanti akan dipilih istilahnya dipindahkan ke dosen pilihan kedua. Kalau ternyata penuh juga, nah nanti akan dipilihkan oleh kaleb masing-masing. Jadi untuk kalebnya sendiri, untuk lab arsitektur Nusantara itu ada Pak Yuswan. Untuk kaleb seni dan desain arsitektur ada Bu Novisuno. Ini ganti ya, yang sebelumnya Bu India, sekarang Bu Novisuno. Kemudian untuk STP Pak Jono, dan untuk desain permukiman dan kota ada Bu Yeni. Nah nanti beliau-beliau yang akan menetapkan dosen pembimbingnya. Nanti akan saya umumkan, misalnya di situ mungkin ada. Nanti untuk detailnya mungkin pekan depan saja ya saat. Sekarang yang penting menyiapkan sinopsis.
Nah, ini kita lanjut ke yang MBKM tadi. Jadi untuk peserta MBKM 20 SKS itu boleh menggunakan objek magang atau risetnya itu untuk objek skripsi, ya baik itu desain atau riset. Dengan kebaruan minimal 50% dari data analisis temuan yang telah dihasilkan di MBKM-nya ya. Kemudian bisa juga ada yang berbeda di situ, entah lingkupnya atau pendekatannya atau unit pengamatan atau variabelnya yang berbeda. Nah, seandainya di sini objeknya sama, sebaiknya memilih dosen pembimbing yang sama dengan MBKM supaya nanti dosennya bisa membantu mengarahkan oh ini yang sudah ditulis di MBKM, lalu bagaimana yang ditulis di skripsi. Jadi bukan berarti memindahkan 100% ke skripsi gitu ya. Nanti mungkin datanya saja yang dipakai atau sebagian datanya bisa jadi atau mungkin metodenya berubah atau variabelnya ditambah dan sebagainya. Itu nanti dimodifikasi ya dikembangkan ya untuk bisa digunakan di skripsi itu boleh. Tapi tidak harus ya, kalau mau beda ya silakan saja gitu ya. Ini kan hanya diperbolehkan gitu ya. Jadi ini sebagai kalau yang mau praktis ya bisa disamakan, tapi kalau misalnya oh saya pengen lab-nya yang ini tidak sama dengan topiknya ini. Jadi ini boleh ya, diperbolehkan dengan ada modifikasi, ada pengembangan untuk skripsinya. Kemudian, nah untuk skripsi tadi ini saya ulangi lagi ya. Jadi untuk jalurnya itu harus linear. Jadi kalau Semarnya ngambil kelas desain ya skripsinya lanjut ke desain. Kalau Semarnya ngambil riset ya lanjut ke skripsi riset. Ya. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya untuk deskripsi melanjutkan penyelesaian skripsi ya karena proposal dan observasi lapangan untuk yang riset sudah dilakukan saat mata kuliah seminar. Sedangkan yang skripsi desain itu sudah sampai ke konsep desain dan khusus peralihan ya, khusus angkatan peralihan ini tidak sampai selesai ya, mungkin ada progres 50%. Tapi nanti untuk angkatan yang 2020 dan selanjutnya itu nanti ketika Semar konsep desain sudah harus selesai skripsi desain. Jadi nanti di mata kuliah skripsi itu tinggal melanjutkan di pradesain dan pembahasannya. Sedangkan yang riset untuk angkatan 2020 dan angkatan baru setelahnya ya itu observasi lapangannya kalau bisa sudah selesai. Jadi nanti tinggal analisis saja. Jadi perbedaannya di situ ya khusus yang entry Semar semester ini dan semester depan itu targetnya dikurangi. Jadi konsep dan observasi lapangan di sini tidak sampai selesai. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya untuk dosen pembimbing itu sama dari Semar dilanjutkan ke skripsi. Seandainya ada permasalahan dan sebagainya untuk pergantian nanti ada prosedurnya bisa menghubungi. Tapi harapannya tidak berubah ya, jadi tetap. Kemudian untuk dosen penguji, nah kalau dosen pengujinya nanti itu saat kalau waktu Semar itu nanti akan diuji oleh tim pengampu Semar. Ya. Kemudian kalau waktu seminar hasil dan ujian skripsi itu nanti ada penguji sendiri ya. Itu bisa 2 orang dosen dari lab keilmuan yang sama atau dosen yang keduanya itu dari lintas lab ya. Jadi untuk yang mulai semester depan, berarti semester depannya lagi ya, karena sekarang kan masih mau Semarin, itu nanti pengujinya bisa lintas lab, disesuaikan dengan topik. Karena dulu ada juga apa ya istilahnya ada mahasiswa yang ketakutan gitu. Itu kalau di lab ini nanti diuji dosen pengujinya Pak X atau Bu Y seperti itu. Nah itu jangan ada ketakutan seperti itu ya, siapapun pengujinya itu apa namanya itu bagian dari penilaian gitu evaluasi. Jadi jangan khawatir ya dosen pembimbing misalnya nggak dapat sesuai yang diharapkan atau takut dengan dosen menguji kemarin sempat ada seperti itu ya sampai menghindari lab tertentu. Nah itu menurut saya terlalu berlebihan ya, jadi dihadapi saja ya. Kalau memang minat ya masuk saja gitu ke lab
keilmuan itu gitu ya. Siapapun dosen pembimbing maupun pengujinya. Karena nanti pembimbing sekali lagi mahasiswa mengajukan pilihan 1, pilihan 2. Tapi kalau seandainya di situ nanti tidak bisa terpenuhi karena kuota dan juga pilihan dosen yang bersangkutan, nanti akan dipilihkan oleh dosen oleh Kaleb. Kemudian untuk syarat peserta skripsi ini telah menempuh sedikitnya 134 SKS. Jadi artinya itu dengan skripsi kan nanti nambah 6 plus masih boleh menempuh 4 SKS lainnya. Jadi misalnya kalau yang 2019 kan kemarin ada beberapa mungkin yang belum sempat entry PKM ya. Nah itu masih boleh. Jadi nanti entry-nya semester depan ya. Entry-nya skripsi dan PKM atau mata kuliah lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk skripsi ini sebetulnya penjelasannya sama ya, melanjutkan dari yang Semar tadi, apakah itu desain atau riset. Kalau riset ya isinya penelitian, entah itu nanti metodenya kuantitatif, kualitatif, atau mixed method ya. Tentu saja di bidang arsitektur, nanti usulan judul sinopsis itu akan dievaluasi ya oleh tim pengampu apakah sesuai dengan bidang arsitektur. Beberapa semester yang lalu sempat ada yang judulnya mungkin kurang sesuai dengan bidang arsitektur. Oh ini terlalu bidang pendidikan arsitektur, kemudian diminta menyesuaikan kembali. Nanti jangan khawatir ya, jadi ditulis saja dulu draftnya untuk pekan pertama perkuliahan. Skripsi desain di sini seperti yang sudah disampaikan ya, jadi menuliskan proses desainnya ya dengan menggunakan metode tertentu, metode desain tertentu ya, pendekatan tertentu dalam karya tulis yang bentuknya laporan skripsi. Jadi kedua jalur ini sama-sama menghasilkan laporan skripsi yang terjilid ya sesuai template nanti diarsip di perpustakaan pusat maupun perpustakaan departemen. Nah ini yang terakhir ya, yang tadi sudah sempat saya jelaskan, saya ulang kembali. Jadi kalau bagi peserta lama itu maksudnya sudah lulus seminar arsitektur sebelumnya, itu masih diberlakukan pengerjaan skripsi riset. Jadi tidak ada 2 jalur ya, kan tinggal melanjutkan saja karena sudah sempurna semua kan. Jadi untuk angkatan 2018, 17, 16 yang sudah lulus semar itu ya tinggal melanjutkan saja ke skripsi risetnya. Tetapi nanti perubahannya ada pada jadwal ya, nanti akan saya umumkan di sosialisasi sendiri untuk peserta skripsi. Sedangkan mahasiswa yang baru entry semar semester ini ditambah semester depan itu diberlakukan aturan peralihan. Aturan peralihannya itu perbedaannya adalah pada syarat mata kuliah pilihan yang sudah atau sedang ditempuh itu yang berkaitan dengan topik skripsi minimal 2 mata kuliah. Tapi kalau yang peserta baru nanti ini untuk mulai angkatan 2020 itu akan berlaku sepenuhnya aturan seminar arsitektur dan skripsi itu mulai diberlakukan yang sepenuhnya kurikulum baru. Jadi syaratnya 3 mata kuliah tadi ya. Jadi 2020 di sini saya lihat juga ada yang join ya. Jadi mulai semester depan kan mulai mengambil mata kuliah pilihan. Nah itu sudah ada gambaran untuk minimal 3 mata kuliah pilihan yang sesuai dengan topik skripsi yang akan diambil. Nah sebelum lanjut ke pertanyaan ya nanti akan dibuka. Saya minta semua yang hadir di Zoom ini bisa mengisi kuesioner ini. Jadi ini kami ingin mengetahui peminatan ya. Peminatan kalau ada 8 jalur tadi itu mau pilih yang mana. Tapi ini bisa berubah ya, ini tidak mengikat, ini hanya survei saja ya. Hanya survei awal saja, jadi jangan khawatir. Oke, dari saya itu yang bisa saya sampaikan terkait seminar arsitektur dan skripsi. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya, Bu. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand aja dan juga on mic-nya, atau juga bisa melalui kolom chat. Baik,
ada Fari ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih Diba. Selamat pagi Ibu. Saya Givari dari Angkatan 2019, izin bertanya Bu. Untuk dosen pembimbing, apakah udah ada jadwal, misalkan kita bisa mengajukan kapan gitu Bu, atau mungkin ada pengarahan gitu, sebaiknya kalau misalnya kayak gini diarahkan ke Bapak atau Ibu ini gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke. Jadi memang kalau sebelumnya seminar arsitektur itu memang dari minggu pertama memang sudah langsung diminta untuk membuat sinopsis ya. Tapi itu udah sangat siap seharusnya mahasiswa karena itu 2 semester kan jadinya ya, hampir 2 semester pengerjaan skripsi. Dulu zaman saya itu sinopsisnya ya waktu entry skripsi ya, entry skripsi baru bikin sinopsis seperti itu. Jadi waktunya malah hanya 1 semester. Nah sekarang ini pekan pertama sama tetap sudah diminta untuk membuat sinopsis skripsi. Nanti setelah ini akan saya buat grup untuk peserta semar. Ya nanti linknya saya titipkan himpunan ya nanti untuk peserta semar yang entry 2000 Ganjil 2022-2023. Nah nanti di situ untuk konsultasi dan sebagainya nanti bisa melalui grup itu yang pertama. Kemudian untuk saat ini sudah boleh saja misalnya menghubungi dosen calon ya, masih calon dosen pembimbing karena tadi saya sampaikan bisa jadi ada dosen yang mungkin favorit ya, banyak dipilih mahasiswa, bisa sampai ada sampai 20 orang mahasiswa lebih itu memilih satu dosen. Tapi mau tidak mau dosennya harus seleksi ya. Nah, ini kalau aturannya maksimal 6, tetapi nanti kita juga melihat peminatnya ya. Jadi misalnya kalau jumlah mahasiswa peminat lebih banyak daripada jumlah SDM dosennya, bisa jadi nanti kuotanya lebih. Jadi nggak 6, bisa jadi 8 atau 9. Jadi tergantung dari total peminat ya dari masing-masing. Nah untuk menghubungi dosen ini bisa saja nanti bisa disampaikan mohon izin untuk mohon waktunya Bapak Ibu apa bisa berkonsultasi ingin mengajukan sebagai dosen pembimbing seminar arsitektur yang nanti akan dilanjutkan ke skripsi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu dosennya juga akan saya beri pengumumannya bahwa mahasiswa mulai pekan ini sudah bisa istilahnya hunting calon dosen pembimbing. Ini termasuk yang MBKM juga ya semuanya ya. Jadi nah, tapi nanti penetapannya itu masih mungkin sekitar pekan ketiga. Jadi karena pekan ke-1 sinopsis ya, mungkin pekan kedua itu saya juga ini sangat fleksibel ya waktu tim pengampu memerlukan waktu untuk mengevaluasi judul-judul draft judul ya kan masih draft ya. Jadi jangan khawatir itu langsung fix, langsung benar, terus gitu langsung lanjut ke skripsi itu belum tentu ya. Bisa jadi nanti ketika misalnya Mas Fari mau ke dosen sudah berminat ya mau ke dosen A gitu ya. Nah ternyata dosen A memberikan pandangan yang baru. Oh iya ya, kok kayaknya menarik begitu. Nah akhirnya ternyata kan ganti gitu ya judulnya. Oh, kayaknya saya ini aja deh. Atau ternyata ke dosen B gitu. Ternyata dosen B punya penelitian atau mungkin punya proyek desain ya yang nanti ditawarkan ke mahasiswa. Ada juga beberapa dosen yang begitu. Nanti, oh ikut aja bagian dari riset saya. Nanti tinggal judulnya ini. Ada dosen yang memberikan, istilahnya kasarannya memberikan judul ya. Tapi sebetulnya bagian riset dari dosen. Ada juga yang begitu. Atau misalnya ada dosen yang punya proyek ya. Misalnya nih Pak Tito lagi mau bangun rumah sakit. Gitu. Kan itu sebetulnya sudah ada kebutuhan ruang dan sebagainya. Kan bisa aja kita pinjam dalam tanda kutip KAK-nya gitu. Nah itu untuk dijadikan proyek desain. Tapi desainnya mungkin beda sama desainnya Pak Tito kan bikin sendiri gitu ya mahasiswa bikin sendiri desainnya seperti apa. Tapi KAK-nya dalam tanda kutip pinjam KAK proyeknya dosen yang sedang ada proyek desain. Nah itu juga bisa seperti itu. Jadi jangan khawatir yang pekan pertama itu masih draft sinopsis, artinya masih sangat bisa berkembang dan berubah.
Bisa jadi dalam pekan ini pertamanya punya keminatan tertentu, begitu diskusi dengan dosen mungkin akan terbuka ya, oh iya ya begini, oh begitu, akhirnya akan baru menemukan judul. Bisa jadi ada juga dosen yang mungkin langsung menyetujui, oh silakan ini sepertinya sudah layak judul. Nah mungkin kalau misalnya sampai pekan pertama itu masih kesulitan, belum menemukan dan sebagainya, itu jangan khawatir ya, paling tidak bisa menuliskan keminatannya dulu gitu. Saya misalnya maunya desain, kata kuncinya aja ambil ya, mau desain office low energy, udah kata kuncinya itu. Nah nanti kan dosennya bisa jadi akan mengarahkan ini untuk kalau yang riset itu kan yang penting adalah latar belakangnya ya, ya semua yang penting latar belakangnya juga penting ya, desain juga penting. Apa namanya, latar belakangnya penting ya, urgensinya mengapa kok meneliti itu gitu. Nah kalau yang desain ini urgensi pasti juga penting ya, seperti di DA6 nanti akan belajar bagaimana menyusun KAK dan proyek dan sebagainya, mulai dari KAK mengapa kok itu perlu didesain gitu. Nah ini juga bisa menggunakan, ini sebagai tambahan ya, tadi saya lupa menjelaskan, untuk yang mengambil jalur desain itu objeknya boleh mengambil dari KAK sayembara, boleh. Nah, tapi ada batasannya. KAK sayembaranya itu maksimal 2 tahun ke belakang. Jadi misalnya kayak sayembara yang baru berlangsung, misalnya kayak IKN, itu kan kemarin terakhir ada 4 kompleks kawasan ya, ada yang kawasan peribadatan, DPR, MPR, Wakil Presiden. Ada satu lagi, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung gitu kalau nggak salah ya. Nah itu bisa aja kan ngambil satu KAK-nya dipakai, ini mau untuk skripsi desain. Kalau pakai KAK ada kelebihannya. Kalau menggunakan TOR atau KAK sayembara, kelebihannya ya di situ udah jelas kan ya latar belakangnya apa. Kemudian ada juga KAK yang sudah ada programmingnya, sudah menuliskan kebutuhan ruang. Kalau yang IKN kemarin itu sudah ada kebutuhan ruangnya apa, jadi nanti tinggal membuat hubungan ruang dan sebagainya, mendetailkan lagi programmingnya seperti apa. Nah, tinggal nanti ditambah pendekatannya nanti ada, nanti penjelasannya di Semar sebetulnya ya, pendekatan desain yang diajarkan di metode desain, di mata kuliah Meddes, fenomenologi, intuitif. Nah, jadi kalau pakai TOR atau KAK sayembara itu boleh, tapi yang 2 tahun ke belakang. Jadi artinya kalau sekarang tahun 2022, Juli, mulainya kan ini nanti startnya Agustus ya, Agustus 2022, artinya kalau mau pakai TOR atau KAK sayembara ini untuk yang skripsi desain ya, itu boleh menggunakan TOR atau KAK Agustus 2020. Itu paling lama. Ya, jadi jangan ngambil yang 2019, 2018 jangan ya. Tapi kalau misalnya nah, tapi itu pun akan tetap dikonsultasikan dengan calon dosen pembimbingnya nanti kan. Ini kira-kira apakah layak untuk skripsi atau tidak. Misalnya ada sayembara tapi bikinnya desain apa namanya mungkin berkaitan dengan apa namanya ukurannya terlalu kecil atau terlalu berupa elemen gitu ya, mungkin itu nanti akan dievaluasi ya nanti. Nah jadi gambarnya seperti itu, jangan khawatir, masih sangat bisa berubah bahkan ketika tengah-tengah Semar ya, tengah-tengah Semar minggu ke-8 gitu ya, udah ngerjakan bab 1, tiba-tiba oh ternyata objeknya ini nggak bisa di reset gitu ya, izinnya nggak dapet atau gimana. Nah, akhirnya ganti objek. Nah jadi gambarannya memang sebaiknya sebenarnya ada 2 cara ya, memulai dari keminatan atau memulai dari objek. Jadi keminatan terhadap topik atau keminatan terhadap objek. Saya memberikan arahan seperti itu. Kalau keminatan terhadap objek, misalnya saya suka bangunan tradisional, saya suka berpetualang, nanti mau ke Sulawesi atau mau ke Papua. Nah, itu kan mulainya bisa jadi dari objek ya. Nah, nanti tinggal yang mau diteliti apa disesuaikan. Oh, ini kayaknya bisa masuk lab desain permukiman dan kota karena saya mau melihat apa namanya pola aktivitas
masyarakat di satu kampung adat misalnya. Misalnya mau lab Arnus juga bisa gitu ya, melihat makna simbolik dan sebagainya, ragam hias. Nah, ini jadi ya ada yang bisa masuk lab kota, bisa juga lab Arnus. Bangunan tradisional juga bisa masuk lab STB. Misalnya yang mau diteliti strukturnya, konstruksinya, materialnya, atau kinerja thermal bangunannya, bisa sekali ya. Jadi kadang ada yang beranggapan itu bangunan tradisional vernakular itu hanya bisa masuk di riset Arnus. Nah itu salah ya. Itu bisa masuk ke semua lab. Ya itu bisa masuk ke semua lab. Yang membedakan adalah nanti unit amatannya. Unit amatan yang diteliti atau variabelnya itu yang akan membedakan di situ ya objeknya. Jadi kalau objeknya itu semua objek bisa masuk ke 4 lab keilmuan yang ditawarkan di arsitektur di sini gitu ya. Jadi tinggal nanti penekanannya di mana. Kemudian itu kalau memulai apa ya dari objek, peminatan terhadap objek. Misalnya saya pokoknya sukanya itu bangunan high-rise building gitu ya misalnya. Nah, caranya gimana ya? Coba aja jalan-jalan, ya kita bisa lihat bangunan-bangunan tinggi. Kalau yang di Malang mungkin beberapa bangunan yang baru itu masih belum banyak diteliti gitu. Kemudian kita bisa browsing ya, googling ya. Kita tertarik pada satu bangunan gitu ya. Kita bisa browsing, googling ya itu udah paling cara yang aman ya. Googling apakah riset tentang itu maksud saya apakah masih ada peluang untuk meriset bangunan itu. Kalau kita googling bangunan X gitu ya, nanti mungkin tapi ditambah kata kunci misalnya jurnal.pdf ya atau jurnal atau penelitian ya ada kata-kata seperti itu. Kata kunci untuk searchingnya ya. Nanti kan akan keluar penelitian terkait bangunan itu. Oh ternyata tentang ini sudah diteliti, tentang ini sudah diteliti. Oh yang ini belum. Nah saya bisa masuk. Ya. Jadi satu objek itu bisa diteliti untuk yang riset ya bisa diteliti berkali-kali ya karena yang penting ada perbedaan di unit amatannya kah atau di metodenya, pendekatannya. Ya, jadi bahkan dulu mahasiswa saya pernah ada 2 orang yang satu itu merasa kurang apa ya, kurang bersemangat ya biasanya kuliah itu hampir selalu ada di daftar nama mahasiswa kena sanksi absen gitu ya. Saya sampai ternyata jadi bimbingan saya gitu ya. Nah, akhirnya itu saya pasangkan dengan mahasiswa yang rajin. Saya minta objeknya sama. Yang satu neliti, karena saya di STB ya, yang satu neliti pencahayaannya, yang satu neliti thermalnya. Nah itu kan sudah beda, tapi objeknya sama. Jadi mereka surveinya bersama. Jadi akhirnya alhamdulillah dua-duanya lulus hanya 1 semester untuk skripsinya. Padahal sebelumnya salah satunya itu hampir selalu kena sanksi absen. Ya, artinya kuliah itu banyak yang mengulang gitu. Nah, jadi satu objek pun itu bisa untuk beberapa mahasiswa selama itu belum diteliti sebelumnya. Ya, jadi cara termudah untuk mencari tahu apakah usulan judul kita itu baru atau tidak, cara mudahnya ya googling tadi. Googling tadi, kalau yang riset mungkin biasanya ditambah embel-embel, bahasa apa itu ya? Ditambah kata kunci ya. Jurnal atau .pdf atau penelitian gitu. Jadi misalnya Graha Pena, misalnya Graha Pena penelitian, Graha Pena jurnal.pdf atau Graha Pena.pdf. Nah, itu akan keluar semua tulisan terkait Graha Pena, tapi yang berupa penelitian. Nah, kalau yang perancangan bisa aja browsingnya skripsi perancangan atau tesis perancangan, gitu. Atau skripsi desain dengan kata kunci tertentu. Tapi kalau mendesain, menurut saya kemungkinan kecil akan sama. Kan bisa saja ya, tornya sama hasilnya beda, itu bisa. Tornya sama hasilnya beda karena konsepnya dan pendekatannya bisa jadi berbeda. Dan yang paling yang perlu sebelum ke situ saya lanjutkan dulu ya tadi itu masih ketertarikan dari objek ya, ketertarikan dari objek.
mahasiswa saya ada yang saya minta jalan-jalan, dia suka tentang selubung bangunan tinggi gitu. Saya minta jalan-jalan, terus dia nemu gitu. Waktu itu ada bangunan baru, kampus Unisma, bangunannya tinggi, tapi saya lihat di situ selubungnya full kaca, yang full kaca itu menghadap ke barat, ya. Ya sudah dijadikan saja. Nah akhirnya ya udah itu skripsinya gitu, dia hanya dengan jalan-jalan melihat, oh bangunan ini kok kalau yang STB harus peka ya, ini timur, barat, utara, selatan. Ini menghadap sisi termanyanya kok menghadap barat dan timur gitu. Oh ini panasnya masih masuk berlebih. Materialnya cocok nggak sih? Gitu. Oh ini nggak ada shading device-nya. Nah ini bisa diteliti untuk yang riset. Kalau yang lab kota ya bisa mungkin sekarang isu-isunya juga banyak gitu ya, semua di keempat lab ini arsitektur isunya semua sekarang semakin berkembang gitu, saya rasa topik-topiknya juga bisa didapat. Nah kalau mau melihat ragam penelitiannya ya tadi bisa googling, ditambah lihat skripsi terdahulu yang ada di student jurnal arsitektur itu. Ya, jadi di student jurnal itu silakan browsing, oh gini tuh judul-judul riset skripsi gitu. Itu bisa memperkirakan gambarannya untuk skripsi masing-masing. Kemudian kalau ketertarikan dari topik ya, kalau tadi kan ketertarikan terhadap objeknya dulu, baru menentukan. Tapi jangan mencari-cari masalah juga ya, kadang-kadang mahasiswa mencari-cari masalah, urgensinya itu jadi kurang gitu. Urgensi penelitiannya kurang, nanti waktu saya bahas nggak bisa jawab gitu. Ini kenapa meneliti ini? Nggak bisa kita menjawab karena ketertarikan saya terhadap bangunan nggak bisa. Jadi harus tetap ada urgensinya, urgensi penelitiannya apa. Itu yang kemudian ketertarikan terhadap topik, misalnya saya sukanya di fasilitas untuk difabel, disabilitas. Jadi mau meneliti tentang itu. Nah nanti tinggal saja objek mana yang dirasa di sini kok fasilitas difabelnya sangat kurang, tidak memenuhi. Ya, nggak ada ramnya, kemudian nggak ada di liftnya, nggak ada misalnya nggak ada tombol khusus difabel dan sebagainya. Nah jadi bisa jalan-jalan browsing itu akan apa namanya bisa dilakukan untuk mencari ide, baca buku, baca penelitian. Kalau yang tadi ketertarikan terhadap topik ya, ini saya kasih contoh lagi. Misalnya tertarik terhadap ini saya kebanyakan ngasih contoh di STP nggak apa-apa ya karena misalnya mengambil mata kuliah arsitektur bionik ya, mungkin tertarik dengan itu, mau topiknya itu untuk riset ataupun untuk desainnya, bisa aja gitu kan, tinggal kira-kira fungsi bangunan apa yang apa namanya bisa diterapkan arsitektur bionik itu. Kalau ini dibalik, tapi harus cocok-cocokin lah istilahnya begitu ya. Pasti ketika seminar hasil kalau menjawab ya harus secara ilmiah ya, nggak bisa itu hanya berdasarkan ketertarikan kita, tapi semua harus secara ilmiah menjelaskannya. Misalnya ada latar belakangnya, ada urgensinya. Kalau sayembara pakai KAK tadi mungkin lebih gampang untuk yang desain ya. Pakai tor sayembara tadi mungkin lebih mudah, tapi kalau sesuatu yang baru, nah itu kita bisa lihat misalnya di Malang pasar besar itu dulu pernah kebakaran ya. Kemudian sampai sekarang kok belum, sudah berapa puluh tahun dia ada di situ gitu tampilannya. Nah itu kan bisa ya diangkat jadi apa namanya topik untuk mendesain, untuk skripsi desain. Jadi sama nanti dengan yang dilakukan di DA 6. Nah cuman untuk skripsi desain itu objeknya bisa jadi boleh sama dengan DA sebelumnya. Sama di sini maksudnya dulu DA 5 saya hotel, nanti saya mau desain hotel lagi ya boleh saja gitu. Tapi tidak boleh sama persis, artinya pendekatannya beda ya. Pendekatannya karena sekarang kan diminta ada pilihan ya. Mungkin tapaknya beda, atau kalau tapaknya sama mungkin ada, ya pasti desainnya beda lah ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya DA5 tinggal dituliskan deskripsinya, nah itu nggak boleh.
DA6 langsung dituliskan 100% deskripsinya, itu nggak boleh. Ya, jadi objeknya boleh sama, tetapi tetap harus ada perbedaan. Ya, tadi 50%. Ada 50% kebaruan yang deskripsinya. Ya, jadi nanti di pendaftaran Smart juga akan diminta menuliskan judul objek DA-nya gitu. Jadi nanti calon dosen pembimbing akan lihat ini sama atau mirip atau berbeda sama sekali. Kalau berbeda sama sekali aman ya. Objeknya sama boleh, tapi tadi harus ada perbedaan 50% kebaruan. Ya begitu ya. Jadi kita bisa mencari topik itu bisa memulai dari ketertarikan terhadap objek atau ketertarikan terhadap topik. Kalau saya dulu waktu tesis itu malah lain lagi. Saya dulu motivasinya adalah tesis tanpa biaya, tanpa mengeluarkan biaya. Ya, kalau teman saya ada yang pengujian habis berapa juta, begitu, 5 juta, dan saya maunya tanpa biaya. Itu motivasi saya dulu waktu tesis. Akhirnya saya pilih metodenya, berdasarkan metodenya. Saya mau metode eksperimental digital, jadi kan nggak keluar uang ya. Saya pakai softwarenya lab, pakai komputernya lab di tempat saya sekolah dulu. Jadi nggak mengeluarkan biaya, kalau nggak salah. Saya cuma keluar 25.000 untuk bikin market ya. Market apa 25.000? Ya tapi adalah market ya, market untuk simulasi. Jadi bisa juga dari metode seperti itu. Yang tertarik dengan digital, misalnya saya tuh suka banget software, suka eksplorasi software. Nah itu silakan gitu. Dan itu tidak harus di lab STB yang dia simulasi apa namanya tentang kinerja thermal, akustik itu kan tidak hanya di situ. Di lab lain pun bisa loh, ya. Di lab kota kan juga ada mata kuliah apa namanya permodelan urban kalau nggak salah ya, permodelan digital urban gitu. Jadi yang digital pun itu bisa di keempat lab itu bisa semua gitu. Di lab seni dan desain yang tertarik dengan parametrik, arsitektur parametrik ya, parametrik modeling, kemudian BIM, itu bisa dieksplor ya untuk skripsinya. Jadi misalnya pendekatan desainnya itu menggunakan metode digital itu. Jadi ada berbagai simulasi untuk mendapat parametrik modeling ya, untuk mendapatkan satu hasil desain. Nah, itu kan menarik ya. Itu sepertinya di sini masih belum sampai ke sana. Dulu sempat ada mahasiswa saya riset sih ya. Itu tertarik di parametrik, tapi dia masih nggak pakai software, masih manual, masih kurang mendalam. Nah sekarang BIM, parametric modeling ini kan semakin diminati, semakin banyak permintaan. Nah, itu akan menarik kalau itu dijadikan skripsi. Karena skripsi nanti akan menjadi salah satu portofolio mahasiswa ya ketika lulus. Nanti walaupun tadi saya sampaikan kalau misalnya di sini mungkin sebagian ingin menjadi arsitek profesional. Kalau sekarang kan salah satu syaratnya sekolah 1 tahun lagi di program pendidikan profesi program profesi arsitektur ya, PPAR. Nah di situ di beberapa kampus ada yang mensyaratkan nilai mata kuliah studi. Skripsinya nggak dilihat, tetapi itu bisa menjadi nilai tambah. Menurut saya tetap bisa menjadi nilai tambah ya untuk portofolionya. Walaupun dulu saya S2-nya riset ya, S2-nya riset, tapi di situ juga diminta portofolio. Jadi sudah pernah meneliti apa? Dulu saya nggak punya, karena zaman dulu memang nggak pernah bantu penelitian dosen gitu ya. Skripsi saya padahal dulu juga desain, dulu zaman saya juga 2 jalur. Ya. Dulu saya itu skripsinya desain, tapi S2-nya riset. Gitu. Tadi Bu Emma menyampaikan bebas kan ya, kita mau pilih jalur apa gitu, yang penting sesuai keminatannya, itu sesuai passionnya itu nggak masalah. Gitu. Dulu portofolio diminta gitu ya, portofolio riset saya nggak punya gitu, akhirnya saya mengumpulkan tugas-tugas kuliah saya. Tugas-tugas kuliah saya cetak ulang gitu, saya jilid. Karena saya nggak punya portofolio riset. Nah kemudian ada tambahan juga terkait reward ya. Ini seharusnya setiap tahun memang diumumkan ya. Jadi untuk ini sudah sejak 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya.
2 tahun atau 3 tahun ya, mahasiswa yang 2015, 2016 ya, 2015 ya yang lulus. Jadi sudah ditetapkan ada reward ya, reward untuk peserta skripsi. Yang pertama untuk mahasiswa yang mengambil riset, skripsinya riset, itu kalau sudah atau dalam prosesnya ya, dalam proses semar, skripsi itu bisa mempublikasikan skripsinya, bagian dari skripsinya ke jurnal nasional. Kalau Sinta 3 itu dua jurnal, kalau Sinta 1 atau 2 itu 1 jurnal, atau jurnal internasional itu accepted ya, belum sampai publish ya. Ada LOA accepted, diterima, itu bebas ujian skripsi. Jadi nanti skripsinya itu cuma sampai seminar hasil, setelah itu langsung revisi. Jadi mengurangi 1 tahap, itu untuk yang riset. Jadi pilihannya ada 3. Publikasi jurnal nasional Sinta 3 itu 2 buah, atau Sinta 1 atau Sinta 2 itu 1 buah, atau jurnal internasional minimal Q4 1 buah. Memang itu sulit. Tapi ternyata ada juga guru mahasiswa yang ternyata dengan dosennya mempublikasikan itu minimal accepted, itu nanti bebas ujian. Kemudian mahasiswa yang lolos, mahasiswa yang juara 1, 2, 3, atau kalau pada perlombaan atau kompetisi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kementerian, ya, Kemendikbud, seperti program kreativitas mahasiswa ya, PKM itu. Tapi PKM-nya bukan PKM UB ya, PKM Kemenristek-Dikti ya, yang Gamawa ya. Kemudian ada Pomnas. Pomnas itu yang olahraga ya. Kemudian ada kalau yang berkaitan dengan skripsi itu yang ini ya, yang PKM ya, PKM. Kemudian kalau untuk yang skripsi desain itu juara 1, 2 atau 3 internasional, atau juara 1 nasional. Juara sayembara arsitektur ya. Jadi kalau ada yang ketika semar misalnya dia ikut sayembara desain nasional, kalau yang nasional harus yang diselenggarakan IAI. Ya. Jadi ada logo IAI-nya biasanya di posternya. Entah itu IAI daerah, IAI nasional, satu. Nah itu kalau juara 1 nasional itu nanti bebas ujian skripsi. Kalau lombanya tingkat internasional itu 3 besar ya, juara 1, 2 atau 3. Yang internasional minimal tingkat ASEAN. Kemarin karena pernah juga ya ada yang juara tingkat internasional ya, kemarin angkatan 2017 kalau nggak salah. Cuman lombanya itu hanya di ini desain dapur kalau nggak salah, jadi bukan building ya. Jadi nanti tetap itu akan dievaluasi oleh tim ya, apakah ini bisa dijadikan sebagai reward. Jadi kalau mau ikut sayembara misalnya itu mau dijadikan apa istilahnya, dimanfaatkan ya, bebas ujian. Nah itu bisa dikonsultasikan dulu, nanti bisa menghubungi saya, nanti saya akan menyampaikan ke tim yang mengevaluasi kira-kira kalau menang sayembara ini bisa nggak bebas ujian skripsi. Jadi mengurangi 1 tahap ya, kan tahapnya lulus seminar arsitektur, kemudian nanti masuk entry skripsi, ada 2 tahap yang diuji oleh dosen penguji, ada seminar hasil dan ujian. Nah kalau yang dapat reward tadi misalnya di PKM dapat medali atau tadi misalnya jurnal lolos accepted tadi ya, jurnal terindeks Sinta itu indeks ya, indeks jurnal nasional, atau tadi Q4, Scopus Q4 untuk yang internasional, atau tadi menang sayembara desain yang diselenggarakan IAI, itu bisa mendapat reward bebas ujian skripsi ya. Tadi sekali lagi cuma sampai seminar hasil, kemudian langsung revisi. Dan juga nilainya A ya, nilai skripsinya mendapat A ya. Jadi itu kalau mendapatkan prestasi-prestasi itu ada reward bebas ujian skripsi dengan nilai akhir skripsinya nanti bisa A. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ini tadi saya agak kemana-mana ya.
menjelaskan ya. Karena tadi ada beberapa yang belum dijelaskan. Mungkin pertanyaannya dari saya, Bu. Oh iya, Saya silakan. izin bertanya, misalnya kita meneliti suatu objek di suatu daerah, misalnya di luar Malang kayak gitu, apakah kita harus observasinya datang ke tempat itu gitu? Itu saja sih, Bu, pertanyaan saya. Oke, untuk skripsi riset berarti ya? Iya, Riset ya. Nah, kalau riset memang kalau dulu sebelum pandemi itu harus observasi lapangan ya. Kemudian waktu pandemi itu diperbolehkan data sekunder. Nah, untuk yang sekarang ragam penelitiannya ini bisa jadi tidak observasi lapangan. Misalnya meneliti teori atau konsep desainnya arsitek, misalnya. Itu kan nggak harus ke lapangan gitu ya. Ini lab Arnus ya, saya memberi contoh yang di lab arsitektur Nusantara. Jadi misalnya meneliti teori atau konsep atau pemikiran dari arsitek, misalnya meneliti karya-karya arsitek ternama gitu ya. Nah itu kan berarti datanya sekunder semua ya. Apalagi kalau arsiteknya di luar negeri misalnya. Jadi memungkinkan ada jenis penelitian yang tidak membutuhkan observasi lapangan. Tapi kalau misalnya kayak di STB, saya rasa hampir mayoritas observasi lapangan ya. Karena misalnya kayak pencahayaan dia kan harus mengukur ya pengukuran lapangan dengan luxmeter gitu, kemudian dengan anemometer, dengan humidimeter. Mungkin kalau lab kota mungkin ada yang dari survei, wawancara, membagikan kuesioner. Kuesioner kalau online sebenarnya juga bisa ya. Cuman kan untuk objeknya kita perlu misalnya perlu gambarnya. Ya kalau misalnya dari data sekunder semua ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu nggak ada data sekunder ini maksud saya yang data selain observasi lapangan ya. Kalau memang data sekunder nggak ada, berarti kan kita harus observasi lapangan. Kalau yang desain mau nggak mau survei ya kan. Kalau desain kan ketapaknya perlu penting sekali gitu. Ya memang kita bisa sih ya. Kadang orang dapat proyek juga nggak survei langsung itu juga seringkali terjadi gitu. Jadi hanya dikirimin site-nya dari foto udara, kemudian dikirimin semua data-datanya. Tapi kan kalau nggak survei langsung itu nggak enak ya. Jadi kalau yang desain mau nggak mau kan survei langsung ya karena berkaitan dengan tapak perencanaan. Tapi kalau riset itu masih ada beberapa ragam atau bentuk penelitian yang dia tidak membutuhkan survei lapangan. Jadi sangat bergantung dari itu tadi yang mau diteliti apa. Jadi ada gitu ya. Jadi artinya ada yang tidak harus observasi lapangan. Kebanyakan mungkin di lab Arnus atau lab seni dan desain arsitektur. Misalnya hanya meneliti fasad ya, fasad dari bangunan tertentu ya, misalnya pola geometri fasad pada fungsi bangunan tertentu gitu ya. Kita punya semua foto tampak depannya tanpa kita survei langsung. Atau bisa jadi dari 20, kita neliti 30 objek misalnya ya. Yang 10 sudah ada di internet, itu sudah update, ada foto tampak depannya. Kemudian kita butuh foto itu untuk meneliti, terus kita gambar ulang dengan SketchUp misalnya dan sebagainya. Yang 20 misalnya survei langsung, yang 10 sekunder. Nah, itu juga masih memungkinkan kan ada yang seperti itu. Jadi sangat apa ya? Sangat kasuistik ya. Jadi bisa jadi observasi lapangan, bisa jadi ada yang tidak perlu. Tergantung riset. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, masih dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Bisa langsung raise hand atau melalui kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Satrio, Bu. Oh iya. Izin. Oh iya, mungkin langsung bisa Ibu. Saya baca langsung. Oh iya, yang belum mengisi kuesioner bisa diisi ya. Ini untuk keminatan. Semua yang hadir di Zoom, tolong mengisi ini ya. Link yang saya share di chat. Ini pertanyaan dari Satrio untuk seminar desain. Apakah untuk membentuk latar belakangnya juga memerlukan penelitian atau observasi yang sama seperti untuk seminar penelitian? Jadi kalau desain itu sebetulnya hampir sama dengan DA6 gitu kan. Jadi hampir sama dengan DA6.
bedanya ini nanti juga dituliskan dalam naskah skripsi dan ada kekhususan topiknya tadi. Ada kekhususan topiknya tadi. Jadi kalau proyek desain itu tadi kan bisa dari proyek desain real yang memang misalnya pemerintah memang mau bikin itu ya, misalnya kalau itu apa namanya, bangunan atau fasilitas dari pemerintah, itu kita bisa lihat dari RT RW dan semacamnya. Itu kan biasanya ada ya. Oh, di daerah Malang Timur itu yang akan dibangun, yang dibutuhkan maksudnya, itu fasilitas misalnya sport center atau convention center. Nah, itu kadang-kadang cukup jelas tertulis di RT RW ya, di kota masing-masing, atau yang detail RDTRK ya. Jadi kalau untuk bangunan pemerintah kita bisa mengambil isunya dari situ, dari RT RW, RDTRK, atau dari biasanya dari berita-beritanya pemerintah sendiri gitu ya. Biasanya di laman Pemkot atau Pemkab, mereka ingin membangun sesuatu, itu kadang-kadang kan ditulis ya berita gitu. Ini akan dibangun atau akan di pasar ini akan direlokasi ke tempat yang baru. Nah, itu kan bisa jadi latar belakang untuk yang skripsi desain. Itu kalau bangunan pemerintah bisa begitu. Kalau proyek real itu tadi yang misalnya saya contohkan tadi, misalnya dosen pengampunya proyek ya, dosen pembimbing skripsinya proyek, kemudian akan membangun sesuatu, kita bisa pakai KAK-nya, terus kita bikin dengan desain kita sendiri yang baru dengan pendekatan versi kita gitu. Itu juga bisa, itu proyek real. Atau tadi pakai Tor Sayembara. Ya, jadi ada itu tadi, ada latar belakangnya bisa diperkuat dari isu-isu yang ada di berita, tapi resmi ya, berita resmi tadi kan bukan berita subjektif ya, artinya di situ tadi resmi dari pemerintah memang akan membangun ini dan sebagainya. Kalau sayembara tadi bisa mengambil yang 2 tahun ke belakang, dan atau proyek real tadi bisa mencari info. Proyek real ini juga nggak harus dari dosen pembimbingnya, kan bisa juga dari yang lain, misalnya tahu di situ akan dibangun apa gitu ya. Tapi masih di situ masih tahap lahan ini masih kosong gitu ya, masih belum berdiri bangunannya. Kan itu kita juga bisa cari tahu ya, proyek real seperti itu. Jadi misalnya dari jalan akan udah ada posternya gitu ya, akan dibangun apartemen apa gitu ya. Nah, itu kan berarti udah jelas ya, itu untuk apartemen gitu. Nah, kita bisa mendesain versi kita dengan pendekatan yang nanti ada alternatif pendekatan apa saja, nanti itu akan di mata kuliah semua. Ya, jadi untuk latar belakangnya, untuk yang skripsi desain bisa seperti itu. Nanti hampir sama sebenarnya dengan DA6, bedanya ini nanti ditulis dalam naskah skripsi, dan sekali lagi tadi ada topik spesifiknya gitu yang diangkat apa gitu ya. Tadi misalnya kalau STB tadi kantornya nggak sekedar kantor, tapi dia low energy. Misalnya sekolahnya nggak sekedar sekolah biasa, dia sekolah alam, konsepnya arsitektur bionik gitu ya. Pendekatannya menggunakan arsitektur bionik. Ya, jadi kenapa kok arsitektur bionik? Nah, itu kan nanti latar belakangnya di situ ya. Ini sekolah alam. Ya, jadi harus kenapa kok sekolah alam? Nah, nanti kan ada pertanyaan lagi ke belakang. Nah, itu nanti yang menjadi latar belakang. Jadi bisa dari apa namanya, project real, bisa tadi dari isu-isu yang ada di pemerintah, atau tadi dari RT RW, RDTRK, atau tadi dari Tor Sayembara juga bisa itu. Atau tadi misalnya kalau nggak dari itu semua, bisa juga tadi yang saya contohkan ya, misalnya tadi lihat pasar besar Malang ya, tadi contohnya yang saya berikan tadi, itu kan sudah bangunan sudah lama ya. Itu kan bisa ditelusuri dulu berapa tahun sudah terbangun di situ. Jadi ini tidak perlu penelitian dulu kemudian baru mendesain ya. Ya ini langsung mendesain. Yang penting adalah latar belakangnya tadi yang kita cari dulu kan, yang harus kita perkuat urgensi mengapa kok kita mau mendesain itu gitu, mau merancang gitu. Yang penting itunya. Jadi yang menurut saya langkah awalnya ya mencari itu tadi, isu, topik, atau kalau misalnya mau Tor Sayembara juga silakan, kalau mau project real juga bisa. Yang dicari itu dulu. Nah, nanti baru memilih pendekatannya apa. Nah, kalau pendekatannya apa, itu nanti akan diarahkan di mata kuliah Semar. Jadi jangan buru-buru dari sekarang gitu ya.
Yang penting paling nggak sudah ada gambaran dulu kalau desain itu mau desain apa. Dan kenapanya itu lebih penting ya, kenapanya itu lebih penting. Ya, jadi bukan berarti riset selesai kemudian baru mendesain, enggak ya. Jadi istilahnya nanti bukan penelitian ya, memang skripsi desain gitu. Jadi nanti memang mendesain, cuma nanti pendekatannya dipilih dari yang sudah diajarkan metodologi desain, fenomenologi dan sebagainya tadi, intuitif dan sebagainya. Itu juga kita milihnya juga nggak bisa sembarangan kan, harus disesuaikan juga dengan objeknya. Kenapa kok pilihnya intuitif gitu? Cocok nggak gitu dengan proyeknya gitu. Kan nanti akan diarahkan lagi nanti oleh dosen pengampu dan juga dosen pembimbing. Begitu ya, mungkin ada sudah cukup, Satrio? Ya cukup, Bu. Terima kasih. Oke, ini ada lagi ya. Ini reward bebas ujian pernah upload jurnal penelitian Sinta 2 accepted. Jika sekarang mengikuti MBKM UPI dengan luarannya jurnal riset Sinta dikerjakan kelompok apa kelompok ya, saya. Nah, ini jurnal yang dimaksud itu adalah yang topiknya sama ya dengan yang deskripsinya. Gitu ya. Jadi kalau memang nanti saya nggak tahu ya di MBKM-nya nanti seluas apa permasalahan atau objeknya. Tapi kalau memang direncanakan itu nanti digunakan untuk skripsi untuk mendapatkan reward itu sekalian. Ya. Nah itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan dosennya, dosen pembimbingnya. Misalnya satu kelompok 3 orang ya. Apakah tiga-tiganya ini mau sama dengan objek di MBKM-nya itu? Atau ternyata hanya satu yang sama? Kalau yang satu mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau tiga-tiganya mau sama, berarti kan harus dibagi. Harus dibagi supaya nanti tidak ada duplikasi atau kemiripan gitu ya. Objeknya bisa sama, tapi unit amatannya harus dibuat berbeda untuk skripsinya atau metodenya dan sebagainya. Sehingga nanti jurnalnya bisa digunakan untuk rewardnya. Gitu ya. Jadi yang dimaksud jurnal yang dipublikasikan itu berkaitan dengan skripsinya. Jadi bukan tidak ada hubungannya sama sekali. Berkaitan dengan skripsi. Tapi kalau yang sayembara enggak. Sayembara itu kan prestasi ya. Prestasi. Jadi bebas gitu. Artinya yang mau dapat reward misalnya juara 1 sayembara desain apa gitu ya. Itu enggak harus sama dengan skripsinya. Kalau itu betul-betul murni prestasi ya. Prestasi mahasiswa. Oh karena menang sayembara ketika ikut semar, nanti ketika ujiannya di situ bisa bebas ujian skripsi. Ini minimal memang accepted karena kalau menunggu publish itu bisa lama sekali, bisa berbulan-bulan. Jadi syaratnya hanya accepted, jadi paling tidak sudah diterima. Ya, jadi nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya kalau tiga mahasiswa dalam satu kelompok itu memang mau diteruskan ke skripsi, ya untuk semar juga. Dari awal sebaiknya pembimbingnya sama dengan pembimbing MBKM yang tadi kan saya sarankan gitu, supaya nanti pembimbingnya bisa membagi, oh ini nanti yang dikerjakan si A, si B, si C, agar bisa dilanjutkan, dikembangkan ya ke skripsi. Jadi sekali lagi tidak sama persis, artinya laporan MBKM cuma diubah formatnya ke skripsi, enggak ya. Itu pasti ada pengembangan, ada mungkin unit amatannya ada penambahan, ada perbedaan metode, pendekatan. Tapi setidaknya masih berkaitan gitu ya. Oke, untuk Maulana Wahyu sudah jelas. Oke, ada lagi mungkin? Izin menyampaikan, Bu. Oh iya. Karena ini untuk sesi tanya jawabnya waktunya sudah habis. Mungkin kalau memang teman-teman tidak ada lagi yang ingin bertanya, bisa diakhiri. Oke, oh sebentar ini saya mau share link untuk join grup WA, saya share di sini aja ya. Ya, Bu. WA untuk ini khusus untuk peserta semar ya, yang entry. Ini ada yang untuk yang entry semester ini apa ada yang ada kendala untuk entry? Sepertinya tidak ada sih, Bu. Bentar saya copy. Ini ya untuk link WhatsApp grupnya sudah saya share di chat room. Baik, terima kasih untuk Bu Asiska atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Karena sudah di penghujung acara, kita akan memasuki sesi presensi dan juga dokumentasi. Diingatkan sekali lagi kepada teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah disediakan panitia di kolom chat. Dan jangan lupa untuk bergabung di grup peserta semar semester ganjil. Ada di link
di kolom chat. Dan juga jangan lupa untuk mengisi survei yang telah dibagikan Ibu Wasiska tadi. Terima kasih untuk Ibu Wasiska yang sudah menyampaikan materi dan juga Bu Emma. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir serta para panitia. Untuk kekurangan dari kegiatan ini, saya mohon maaf sebagai moderator. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.